Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai metode Vogel versi 2. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD. Adapun anggota kelompok 2 adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama di sini ada permasalahan metode transportasi. Permasalahan metode transportasi di sini terdapat dua. Yang pertama ada kapasitas tidak sama dengan kebutuhan dan masalah degenerasi. Saya akan menjelaskan kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Di sini terdapat dua. Yang pertama supply lebih dari demand dan supply kurang dari demand. Yang pertama di sini ada supply lebih dari demand atau kapasitas lebih dari kebutuhan. Supply lebih dari demand sama dengan dummy destination atau gudang, yaitu solusinya yang pertama membuat kolom semu atau dummy kolom. Yang kedua, jumlah kapasitas sama dengan kebutuhan pembuatan kolom semu ini diisi dengan biaya 0. Dan yang terakhir, setelah kolom dummy diisi dengan biaya 0, maka dapat diselesaikan dengan metode stepping stone, modi, atau pump. Contoh kasusnya, jika kapasitas pabrik P menjadi 100 ton, sehingga total supply menjadi 250 ton, sedangkan kebutuhan gudang A, B, dan C tetap sebesar 200 ton. Untuk menyeimbangkan permasalahan ini, maka kita bisa membuat atau ditambahkan kolom semu atau dummy kolom dengan kapasitas 250 dikurangi 200 sama dengan 50 ton, sehingga kapasitas pabrik sama dengan kebutuhan gudang. Next, setelah itu kita bisa mengalokasikannya dengan menggunakan metode stepping stone. Next, yang selanjutnya ada supply kurang dari demand atau kapasitas kurang dari kebutuhan. Supply kurang dari demand sama dengan dummy surge atau pabrik. Solusinya di sini yang pertama kita membuat baris semu atau dummy row. Yang kedua, jumlah kapasitas sama dengan kebutuhan pembuatan baris semu ini diisi dengan biaya 0. Dan yang terakhir, setelah baris dummy diisi dengan biaya 0, maka dapat diselesaikan dengan metode stepping stone, modi, atau pump. Contoh kasusnya di sini, yaitu jika terjadi jumlah permintaan atau demand atau kebutuhan gudang sebesar 250 ton lebih besar dari supply atau kapasitas pabrik sebesar 200 ton, maka dibutuhkan atau ditambahkan baris semu atau dummy row yang tadi dengan kapasitas sebesar 250 dikurangi 200 sama dengan 50 ton. Jadi kapasitas pabrik sama dengan kebutuhan gudang. Dan setelah itu kita bisa mengalokasikannya dengan menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya adalah masalah degenerasi pada model transportasi. Masalah degenerasi terjadi jika jumlah jalur yang terisi atau terjadi kurang dari baris ditambah kolom dikurangi 1. Untuk solusi masalah degenerasi ini adalah, untuk perhitungannya maka kita harus meletakkan angka 0 pada sel yang tidak terpakai dalam jalur, sehingga seolah-olah jalur tersebut dilalui atau dipakai. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh kasus masalah degenerasi ini. Di sini terdapat tabel 5 yang terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah alokasi dengan metode northwest corner. Metode northwest corner ini sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan metode ini kita bisa alokasikan sel WA diisi dengan 50, sel WB diisi dengan 40, sel HC diisi dengan 40, sel HD diisi dengan 20, dan sel PD diisi dengan 50. Dari tabel 6 ini, kita ketahui bahwa jalur yang seharusnya terjadi
atau dilalui itu rumusnya baris ditambah kolom dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 1 sama dengan 6. Sedangkan sesudah dialokasikan dengan metode northwest corner, kita dapat jalur yang terjadi adalah WA, WB, HC, HD, dan PD sebanyak 5. Maka dapat kita simpulkan pada tabel 6 ini terjadi masalah degenerasi karena 5 itu kurang dari 6 atau jalur kurang dari baris ditambah kolom dikurangi 1. Nah, masalah degenerasi ini akan berdampak pada pembuatan jalur pengalokasian. Kita coba buat jalur pengalokasian salah satu sel. Misalkan kita mengambil sel XWC, sel WC. Kita ketahui bahwa sel WC berada di sebelah sini. Nah, ketika kita akan membuat jalur menggunakan metode stepping stone, maka jika kita lompat ke arah kiri, di sini ada batu. Tetapi ketika kita harus berbelok ke arah bawah, di sini sudah tidak ada batu untuk meloncat. Nah, jika kita memilih ke arah kanan, tidak bisa karena di sini tidak ada batu, hanya ada air. Jika kita memilih ke arah bawah, di sini terdapat batu loncatan. Kemudian kita berbelok, di sini ada batu juga, tetapi saat kita akan berbelok ke atas, di sini sudah tidak ada batu loncatan. Nah, jadi tidak bisa membuat jalur pengalokasian untuk sel WC. Solusi dari masalah tersebut, kita harus menambahkan sel yang kosong dengan nilai isian 0. Untuk menentukan sel mana yang akan diisi, maka dapat digunakan perhitungan dengan metode MODI, menghitung nilai baris dan kolom. Jadi, misalkan seperti ini ya, menambahkan sel yang kosong dengan nilai isian 0. Harus berapa sel kosong yang harus kita isi dengan 0 itu tergantung dari selisih jumlah jalur yang seharusnya terjadi dengan jalur yang terjadi. Tadi kan jalur yang seharusnya terjadi itu 6, sedangkan jalur yang terjadi itu 5, berarti kurang 1 kan. Nah, jadi sel kosong yang harus diisi dengan 0-nya itu hanya 1. Lalu untuk menentukan sel mana yang akan diisi, kita dapat menggunakan metode MODI. Nah, untuk tabel ini kita pilih sel HB untuk diisi dengan 0. Ini didapat dari mencari nilai baris dan kolom dengan metode MODI. Kita misalkan baris W itu nilainya sama dengan 0. Baris W ditambah kolom A sama dengan sel WA. 0 ditambah kolom A sama dengan 20. Jadi kolom A sama dengan 20. Baris W ditambah kolom B sama dengan sel WB. 0 ditambah kolom B sama dengan 5. Jadi kolom B sama dengan 5. Nah, baris H tidak dapat kita cari atau tentukan karena sel HB kosong. Untuk itu, maka sel yang diisi dengan nilai 0 adalah HB. Selanjutnya, dapat dihitung indeks perbaikan sebagai dasar pencapaian alokasi yang optimal. Jadi, setelah kita isi dengan 0 sel HB ini, kita akan mendapatkan hasil yang optimal itu ketika kita lanjutkan dengan indeks perbaikan. Pengertian metode Vogel atau Vogel's Approximation Method merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Langkah-langkah penyelesaian metode Vogel versi 2
Yang pertama, susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks CIJ. Langkah ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat, isilah pada salah satu segi empat yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi empat yang biayanya terendah di antara segi empat lain pada kolom atau baris itu. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Langkah yang kelima yaitu karena sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris, kemudian tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik W, H, dan P memiliki kapasitas produk masing-masing pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50 ton. Masing-masing perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke daerah penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan konsumen masing-masing 50, 110, dan 40 ton secara berurutan. Lalu bagaimana cara perusahaan tersebut memecahkan masalah alokasi hasil produksinya supaya biaya transportasinya menjadi minimum? Ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen dalam bentuk dolar. Hitunglah dengan menggunakan metode Vogel versi 2. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, langkah pertama, menyusun tabel alokasi. Tabel alokasinya itu terdiri dari baris dan kolom. Barisnya itu gudang A, gudang B, gudang C, kapasitas pabrik. Sedangkan kolomnya itu terdiri dari pabrik W, pabrik H, pabrik P, dan kebutuhan gudang. Masukkan nilai pada tabel soal pada tabel alokasi ini. Selanjutnya, masukkan kapasitas pabrik. Kapasitas pabriknya itu untuk pabrik W yaitu 90, untuk pabrik H yaitu 60, dan untuk pabrik P 50. Selanjutnya, masukkan kebutuhan gudang. Kebutuhan gudang A-nya itu 50, kebutuhan gudang B 110, dan kebutuhan gudang C 40. Nah, kenapa kita menuliskan X11, X21, X31, dan seterusnya? Karena nilai inilah yang akan kita cari. Langkah kedua yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks CIJ. Misalkan pada baris W, biaya angkut terkecil adalah 5 dan 8, jadi nilai baris W yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Demikian seterusnya nilai-nilai yang lainnya. Baris H 15 dikurangi 10 sama dengan 5, baris P 19 dikurangi 10 sama dengan 9, kolom A 20 dikurangi 15 sama dengan 5, kolom B 10 dikurangi 5 sama dengan 5, kolom C 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Selanjutnya kita buatkan tabel untuk langkah kedua ini. Tabelnya itu terdiri dari baris dan kolom. Barisnya itu gudang A, gudang B, gudang C, kapasitas pabrik, dan perbedaan baris. Kolomnya itu terdiri dari pabrik W, pabrik H, pabrik P, kebutuhan gudang, dan perbedaan kolom. Nah, untuk perbedaan baris dan perbedaan kolom, kita lihat dari nilai yang kita hitung tadi. Nah, untuk perbedaan baris pada pabrik W yaitu 3,
perbedaan baris pada pabrik H yaitu 5, perbedaan baris pada pabrik P yaitu 9. Untuk perbedaan kolom pada gudang A yaitu 5, perbedaan kolom pada gudang B juga 5, perbedaan kolom pada gudang C yaitu 2. Langkah ketiga, memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan kolom dan baris. Nah, kita kan tadi sudah menentukan perbedaan baris dan perbedaan kolomnya. Lalu kita sekarang cari nilai yang paling besar di antara perbedaan baris dan perbedaan kolom. Maka nilai terbesarnya itu adalah 9. Dan 9 berada di baris P. Maka baris P mempunyai perbedaan baris atau kolom terbesar yaitu 9. Langkah keempat, isi pada salah satu sel atau kotak yang termasuk pada kolom atau baris, yaitu pada sel atau kotak yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris tersebut. Nah, kan kita tadi sudah mencari perbedaan baris dan perbedaan kolom dengan nilai paling besar. Dan nilai paling besarnya itu berada di baris P. Nah, dari baris P itu kita cari mana yang memiliki biaya angkut terkecil. Dan yang memiliki biaya angkut terkecil itu XPB dengan nilai 10. Nah, maka pilih XPB-nya itu 50. Karena 50 merupakan satuan sesuai kapasitas pabrik P. Karena kapasitasnya 50, maka kebutuhan gudangnya juga yang asalnya dari 110 menjadi 60. Langkah kelima, hilangkan baris P karena baris tersebut telah diisi sepenuhnya atau kapasitasnya penuh sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Nah, kita hilangkan baris P ini. Maka tabelnya akan seperti ini. Langkah ke-6, ulangi langkah 1 sampai langkah ke-4. Yang pertama, mencari perbedaan baris dan kolom. Untuk baris W, 8 dikurangi 5 sama dengan 3, baris H, 15 dikurangi 10 sama dengan 5, kolom A, 20 dikurangi 15 sama dengan 5, kolom B 20 dikurangi 5 sama dengan 15, kolom C 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Lalu kita masukkan perbedaan barisnya ke sini dan perbedaan kolomnya ke sini. Lalu kita tentukan dari perbedaan baris dan perbedaan kolom itu yang memiliki nilai paling besar. Dan yang memiliki nilai paling besar itu berada di kolom B, yaitu dengan nilai 15. Selanjutnya kita tentukan biaya angkut terkecilnya. Dari kolom B yang memiliki biaya angkut terkecil itu berada di XWB, yaitu dengan nilai 5. Lalu kita pilih XWB-nya itu 60. Karena 60 merupakan satuan sesuai dengan kebutuhan gudang B. Karena XWB-nya 60, maka kita kurangi kapasitasnya menjadi 30. Selanjutnya, kita hilangkan kolom B. Kenapa kolom B? Karena kolom itu telah diisi sepenuhnya, jadi kebutuhannya itu sudah terpenuhi, sehingga tidak mungkin diisi lagi. Ya, kita hilangkan kolom B-nya, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu kita ulangi lagi dari langkah yang pertama sampai langkah yang keempat. Yang pertama, kita harus nyari perbedaan baris dan kolomnya terlebih dahulu. Nah, di sini baris W itu 20 dengan 8. Nah,
kita kurangi. 20 dikurangi 8 itu 12. Selanjutnya baris H. 15 dikurangi 10 itu 5. Kemudian kita cari perbedaan kolomnya. Di sini 20 dengan 15. 20 dikurangi 15 itu 5. Dan di sini 10 dikurangi 8 itu 2. Jadi perbedaan barisnya 12 dan 5. Dan perbedaan kolomnya 5 dan 2. Nah, di sini kita lihat. Dari perbedaan baris dan kolom ini, mana yang lebih besar? Bisa kita lihat, nilai yang paling besar itu 12. Dan ini ada di baris W. Dan di sini kita lihat mana biaya yang terkecil, yaitu ini kan WC. Nah, sehingga kolom ini atau kotak WC ini kita isi dengan 30 satuan. Kenapa 30 satuan? Karena di sini kapasitas pabrik W-nya itu 30. Jadi kita isi dengan 30 satuan. Selanjutnya, kita hilangkan baris W. Karena baris W itu udah diisi sepenuhnya, jadi kapasitasnya sudah penuh. Dan nggak mungkin diisi lagi. Nah, kita hilangkan baris W ini. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita ulangi lagi dari langkah yang pertama sampai langkah keempat. Kita cari dulu perbedaan baris dan kolomnya. Sedangkan di sini hanya tersisa baris H, jadi kita nyari perbedaan barisnya saja. Di sini 15 dengan 10, berarti 15 dikurangi 10 hasilnya 5. Nah, kemudian baris H ini yang mempunyai nilai terbesarnya. Karena tinggal tersisa XH dan XHC, jadi kita isi kotak HA dan kotak HC-nya itu dengan 50 satuan dan 10 satuan. Sehingga sesuai dengan kapasitasnya yaitu 60. Nah, karena semua baris dan kolomnya itu sudah teralokasi, maka kan tadi sudah dicari ya, XPB itu 50, XWB-nya itu 60, XWC-nya itu 30, XHA-nya itu 50, dan XHC-nya itu 10. Dan di sini sudah sesuai ya dengan kapasitas pabriknya. Di sini pabrik W itu 90, di sini 60 tambah 30, 90. Kemudian pabrik H itu 50 dengan 10 berarti 60. Dan di sini pabrik P itu 50. Dan di sini kebutuhan gudangnya sudah 50, ini 60 tambah 50, 110, dan gudang C 30 tambah 10, 40. Selanjutnya kita cari biaya transportasi yang harus dibayar itu berapa sih? Nah, kita kalikan 60 dikali 5, kemudian kita jumlahkan dengan 30 dikali 8, ditambah 50 dikali 15, ditambahkan 10 dikali 10, ditambah 50 dikali 10. Nah, jadi hasilnya 1890. Jadi, kesimpulannya, karena semua baris dan kolom sudah teralokasi, dan agar perusahaan itu mengeluarkan biaya minimum, maka pengalokasiannya itu, yang pertama, dari pabrik W ke gudang B, itu kita tinggal kalikan aja, 60 dikali 5, sama dengan $300. Kemudian, dari pabrik W ke gudang C, itu 30 dikali 8, sama dengan $240. Kemudian dari pabrik H ke gudang A, itu 50 dikali 15, sama dengan $450. Nah, kemudian dari pabrik H ke gudang C, itu 10 dikali 10, sama dengan $100. Dan yang terakhir, dari pabrik P ke gudang B, itu 50 dikali 10, sama dengan $500. Jadi, biaya total transportasi minimum perusahaan itu sebesar $1.890. Di sini ada 2 latihan soal yang bisa dikerjakan. Mungkin hanya itu video materi Vogel versi 2 yang bisa kelompok 2 sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.